Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Frank. Dia memiliki sebuah mobil BMW yang sudah dimodifikasi. Salah satunya untuk menyalakan mobilnya, dia harus menggunakan kombinasi password. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang pengantar barang dan semua terlihat normal sampai kita disadarkan kalau Frank tidak melakukan pengantaran biasa, melainkan dia mengangkut segerombolan perampok yang baru saja keluar dari bank. Terdapat 4 perampok yang sedang terburu-buru, namun Frank belum juga menyalakan mesin mobilnya. Hal ini karena para perampok tak menepati janjinya, di mana mereka kemarin bilang nantinya hanya akan ada 3 perampok yang akan diangkut. Mungkin hal ini terlihat simpel, tapi Frank dalam menjalankan bisnisnya memiliki 3 peraturan utama, dan salah satunya semua harus sesuai perjanjian awal. Meskipun diancam akan dibunuh, Frank sama sekali tidak bergeming. Which also increases the possibility of getting caught. 54 kilos. That was the deal. 3 men, 200. Dan dari sini kejar-kejaran pun terjadi. Kita lihat bahwa Frank sudah mengatur rute untuk mengocek para polisi yang akan mengincarnya. Terlihat juga kalau kemampuannya dalam mengemudi sungguh luar biasa. Take us to the drop point. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengecoh semua polisi yang mengejarnya. Begitu tiba di tempat pengantaran, para perampok ini memberi bayaran lebih karena tiba-tiba mereka ingin diantar lebih jauh. Namun Frank menolak karena sesuai peraturannya, di mana semua harus sesuai dengan perjanjian awal. Deal is the deal. Rule number 1. Get in the car. Singkat cerita, Frank kembali ke rumahnya yang megah yang berada di pinggir pantai. Hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan mobil kesayangannya. Kita bisa lihat juga kalau dia memiliki beberapa plat nomor samaran yang ia simpan di garasi. Setelah ia beres-beres, sore itu ia diberitahu kalau perampok yang ia antar tadi malah tertangkap di tengah perjalanan menuju kota lain. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi, dan ternyata yang datang adalah Inspektur Tarconi. Ia datang karena mobil Frank sama dengan tipe mobil yang digunakan perampok tadi untuk melarikan diri. Bedanya hanya di plat nomornya. Namun, dalam menjawab semua pertanyaan itu, Frank si botak terlihat sangat tenang dan menjawab semua pertanyaan dengan rasional. Dari percakapan ini juga kita diberitahu kalau Frank adalah seorang mantan anggota militer. So you don't have time for a coffee. Malam itu, Frank kembali menemui salah satu klien yang ingin menggunakan jasanya. Oh iya, dari sini juga kita diberitahu kalau peraturan nomor 2 Frank yaitu ia tak ingin mengetahui siapa nama penerima paket dan ia juga tak pernah memberitahu namanya. Rule 2. No names. Keesokan paginya, Frank pun menerima paket tersebut yang rencananya akan dibawa sejauh 250 km ke kota lain. Di tengah perjalanan, salah satu ban mobilnya kempes dan dia berniat menggantinya dengan ban cadangan. Namun dari sini, ia tak sengaja menyadari kalau paket yang ia bawa ternyata adalah seorang manusia. Sepanjang jalan, ia pun tak bisa menghilangkan rasa penasarannya dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengecek paket yang dia bawa. Dan ternyata berisikan seorang wanita cantik. Ia pun memberinya kesempatan untuk minum, tapi karena sikap baiknya ini, Frank juga harus menerima konsekuensinya. Di mana belum lama ia jalan, kembali si wanita tadi tak berhenti menobrak bagasi yang membuatnya harus kembali berhenti di tengah jalan. Frank kemudian mengikat gadis tersebut dengan tali yang kemudian memberinya 1 menit untuk pipis. Tapi ternyata dia malah dipermainkan. Terpaksa Frank harus menelusuri hutan belantara untuk kembali mendapatkan gadis tersebut. Untungnya, setelah sekian lama mencari, dia berhasil mendapatkannya. Tapi pas naik ke atas, ternyata mobilnya sudah dikepung oleh 2 orang polisi. Pada akhirnya, paket berhasil tiba di sebuah villa besar milik seorang pimpinan mafia bernama Street. Karena cukup terlambat dalam pengantaran paketnya kali ini, Frank sempat dicurigai. Rule 3. Never open the package. Includes the deal. Namun baru dirinya akan pulang, si Street kembali menawarkan sebuah job untuk Frank lakukan. Di mana ia akan mengantar sebuah koper ke sebuah alamat yang searah dengan jalan pulangnya.
Singkat cerita, di pertengahan jalan, Frank singgah untuk makan siang. Ia pun menyempatkan untuk membeli beberapa minuman sebelum kembali ke mobil. Namun, tiba-tiba mobil kesayangannya yang hancur lebur. Frank tentu tak tinggal diam. Ia pun langsung kembali ke markas cerita untuk balas dendam. Dan ternyata kemampuan menembak dan berkelahi Frank benar-benar mampu meratakan para mafia ini. Sayangnya orang yang ia incar sudah tak ada di sana. Alhasil, Frank memutuskan untuk mencuri salah satu mobil yang ada di garasi, lalu pergi dari sana. Tapi di tengah perjalanan, ia kembali dibuat kaget karena wanita tadi ternyata diam-diam berada di jok belakang sejak awal. Entah karena tak tega atau apa, tapi Frank memutuskan untuk menyelamatkan gadis tadi dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia bertanya siapa nama gadis ini, dan ternyata namanya adalah Lai. Dan menurutnya, Frank saat ini sudah terseret masalah besar karena membawanya ke rumah. Terlalu banyak omong kosong, Frank pun memutuskan untuk tidur dan mempersilahkan Lai untuk melakukan hal semaunya, termasuk jika dia ingin kabur dari sana sekalipun. Tapi bukannya kabur, Lai malah membongkar barang-barang lama milik Frank dan memutuskan untuk menginap di sana. Di lain sisi, kita diperlihatkan Street menjenguk anggotanya yang masuk rumah sakit. Dan ia diberitahu kalau semua ini ulah si botak. Tapi bukannya iba, si Street malah membunuh anggotanya demi menutupi semua ini di hadapan polisi. Keesokan paginya, entah kena angin apa, tiba-tiba si perempuan ini bersikap sangat ramah. Dia melayani Frank mulai dari membuatkannya roti hingga mengambilkannya minuman. Namun pas ia ke pintu depan untuk mengambil susu, tiba-tiba sang inspektur kembali datang. Dan kali ini Frank benar-benar dalam masalah serius, karena plat nomornya yang terbakar berhasil ditemukan oleh sang inspektur. Namun Frank bilang dia juga sedang mencari-cari mobilnya yang sejak 2 hari lalu dicuri oleh seseorang. Untuk menutupi kebohongannya, Lai ikut menambahkan alibi Frank dan mengaku sebagai kasihnya yang bertemu pas Frank kehilangan mobilnya di pasar. Tak puas dengan semua alasan itu, si inspektur bahkan ingin mengecek mobil apa yang ia pakai untuk menjemput Frank kemarin. Anyway, intinya inspektur yang tak puas kembali meminta Frank dan Lai datang ke kantornya sebentar siang untuk memberikan keterangan terkait kasus pencurian mobil tersebut. Belum lama sang inspektur pergi, tiba-tiba rumah Frank diserang oleh puluhan mafia, mulai dari basoka hingga senjata kaliber menembus dinding rumahnya hingga hancur lebur. Untung saja di rumah tersebut sudah didesain memiliki sebuah tempat pelarian bawah laut. Ia juga sudah menyimpan tabung oksigen untuk jaga-jaga di situasi seperti ini. Mereka berdua pun menyelam ke sebuah rumah pelarian milik Frank. Siang itu mereka berdua mendatangi kantor Inspektur Tarkoni. Mereka dicar pertanyaan. Sekarang bukan hanya soal bagaimana mobil Frank bisa dicuri, tapi juga soal bagaimana rumahnya bisa hancur lebur setelah dirinya belum lama tinggalkan. Belum lagi ditemukan tak kurang dari 5.000 peluru di rumahnya. Ia pun bersikeras untuk mencari tahu sebenarnya apa pekerjaan Frank setelah pensiun dari militer, termasuk siapa penjahat yang mengincarnya kali ini. Namun Frank tetap tak mau buka mulut sampai akhirnya saat inspektur tentara Korea dipanggil oleh anggotanya untuk sebuah urusan, tiba-tiba si Lai dengan lincahnya membuka sistem kepolisian di komputer milik sang inspektur dan langsung berhasil menemukan identitas mafia yang sudah menyerang Frank alias Street. Di saat yang bersamaan, sang inspektur tiba-tiba balik ke ruangannya karena kelupaan sesuatu. Di penghujung pertemuan, sang inspektur sempat menawarkan penginapan sementara dan sedikit uang untuk Frank gunakan. Lai sendiri tiba-tiba mengajak Frank ke tempat Street menggunakan taksi. Namun Frank tak setuju dan menurutnya sudah cukup dengan semua kekacauan ini. Para mafia sudah berpikir berhasil menghabisinya dan biarlah demikian. Harusnya Lai juga melakukan hal yang sama. Akhirnya di ujung percakapan mulai bilang kalau ayahnya, saudaranya, serta ada 400 orang lain dari Hong Kong yang dijebak di sebuah kontainer untuk dijadikan budak. Dan itu semua ulah Street. Sebenarnya Frank sudah capek dengan kebohongan yang Lai ucapkan. Tapi kali ini nampaknya ia berkata jujur dan langsung membuatnya luluh. Mereka pun langsung ke tempat Street yang itu juga.
Sembari Frank mengawasi musuhnya, Lay membongkar file-file yang ada di sana untuk mencari tahu nomor kapal pengangkutan kontainer yang mereka cari. Namun ia tak berhasil menemukannya, yang membuat Frank harus turun tangan. Tapi tiba-tiba telepon dari sekretaris bilang kalau ayah Lay datang untuk bertamu. Dari sini Frank merasa kembali dibodohi oleh Lay. Lie. Come on now. Ternyata ayah Lay adalah seorang pimpinan mafia yang bekerja sama dengan Street. Lay kemudian mengancam ayahnya untuk mencari tahu di mana ia menyembunyikan 400 orang yang dimaksud. Tapi karena dirinya tak memiliki keberanian untuk membunuh, alhasil semua perjuangannya menjadi sia-sia. Frank bahkan di posisi terjepit saat ini dan hampir dibunuh. Untungnya sang inspektur tepat waktu datang ke sana. Frank pun terbangun dari pingsannya. Bangun-bangun dirinya sudah berada di sel tahanan. Kali ini sang inspektur benar-benar ingin tahu sebenarnya masalah apa yang sudah menimpanya. Karena jika tidak, Frank akan ditahan dalam waktu yang cukup lama. Alhasil ia pun mencoba mengatakan yang sejujurnya soal penculikan 400 orang dari Hong Kong yang Lay sempat sampaikan. Namun untuk membuktikan hal tersebut tentu butuh proses yang panjang, mulai dari penyelidikan dan sebagainya. Frank bilang jika itu dirinya, dia bisa menyelesaikan kasus ini kurang dari 12 jam. Tapi tidak mungkin kan Inspektur Carconi membiarkannya keluar begitu saja dari sel tahanan. Apa nanti kata orang-orang? Oleh karena itu, Frank pun tiba di sebuah pelabuhan. Ia berencana menggunakan kapal kecil untuk menuju lokasi bisnis street yang ada di pelabuhan lainnya. Sang inspektur dengan baik hati memberi Frank pistol kecilnya sampai ia sadar kalau Frank ternyata mempunyai persenjataan yang lebih lengkap. You need it. Oh, maybe. Dan malam itu dengan mengendap-endap, Frank berhasil tiba di pelabuhan yang dimaksud. Menggunakan stetoskop menyisir satu persatu kontainer yang ada, tapi hasilnya nihil karena ternyata kontainer itu telah diangkut ke salah satu truk milik anggota Street. Lay sendiri terlihat sedang disekap dan mendapat perlakuan kasar dari ayahnya karena memberontak. Saat mereka semua akan pergi dari sana, terdengar suara tembakan yang ternyata dari Frank. Keberadaannya saat ini sudah terendus oleh para mafia dan pertarungan pun tak terhindarkan. Frank awalnya berhasil mengejar truk yang ia incar. Namun sang supir menyadari keberadaannya dan membuatnya menghantam beberapa palang jalan. Hingga akhirnya dia harus loncat dan mendarat di salah satu kendaraan lainnya. Para mafia yang mengejarnya ternyata masih belum puas hingga akhirnya kali ini Frank harus bertarung habis-habisan. Ternyata musuh yang mengejarnya lebih banyak dari yang ia perkirakan. Ia kembali harus bertarung dengan beberapa anggota mafia lainnya. Untuk membuatnya sulit untuk ditangkap, Frank memutuskan untuk menumpahkan oli bekas yang ada di sana yang kemudian membuat musuhnya kesulitan untuk bergerak. Namun sekali lagi, pasukan musuh bersenjata lengkap kembali muncul dan terpaksa dia harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Frank pun mencoba mengejar rangkaian truk tadi menggunakan mobil yang ia curi di parkiran, tapi ternyata mesin mobilnya rusak parah akibat dipaksa ngebut. Bingung mau ngejar musuh menggunakan kendaraan apalagi, tiba-tiba di atas Frank melintas pesawat kecil yang biasa digunakan petani untuk menyemprot pestisida. Ia pun langsung dapat ide berlian untuk menggunakannya. I'm not a tourist. Frank pun berhasil melakukan aksi terjun payung untuk mendarat di salah satu truk. Tak butuh waktu lama, ia berhasil mengambil alih kursi kemudi dan melempar drivernya jatuh ke salah satu jurang.
Street dari arah belakang mencoba menembaki truk yang ia bawa, dan singkat cerita, dengan berbagai cara, ia berhasil menyusul Frank naik ke kursi kemudi. Pertarungan keduanya pun kembali terjadi. Untung saja, Frank berhasil bergelantung di mesin bawah mobil, tapi ayah Lei sendiri menyadari keberadaannya dan langsung menghujam dengan senapan mesin. Dari sana, si botak jago ini akhirnya melakukan aksi nekat untuk menghabisi Street yang berada di kursi kemudi. Down! Frank berada di bawah todongan senjata, sedangkan Lei diarahkan untuk pergi dan bahkan ayahnya tak segan memerintahkan anggotanya untuk membunuh Lei jika ia melakukan tindakan sembrono. Frank kemudian dibawa ke atas tebing oleh ayahnya Lei untuk dieksekusi. Ia pun sempat menyampaikan kalau Lei tidak akan pernah mengikuti jejak ayahnya, dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang ternyata Inspektur Tarkoni pun datang tepat pada waktunya. Orang-orang tak bersalah yang disekap dalam truk pun berhasil dibebaskan, dan dengan begitu film pun tamat.